belum tidur? Daripada pikiran kita ngawur, Mending kita baca kitab suci yuk, biar biar iman kita subur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, mari kita dengarkan bacaan Injil untuk hari Sabtu, Pekan Biasa ke-15. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus tahu maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti dia, dan ia menyembuhkan mereka semua. Dengan keras ia melarang mereka untuk memberitahukan siapa dia, supaya genaplah sabda yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Rohku akan kucurahkan atas dia, dan ia akan memaklumkan hukum kepada sekalian bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Suaranya tidak terdengar di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sampai ia menjadikan hukum itu menang. Kepadanyalah semua bangsa akan berharap. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, ini ucapannya bagus sekali. Luar biasa. Tadi saya juga manggut-manggut. Iya. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Itu sangat kontras sekali dengan kalimat awal dari bacaan Injil. Coba baca dulu kalimat awal sama baca yang tadi Frater bacain coba. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Stop. Lalu yang berikutnya. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Beda ya, semangatnya beda ya. Beda. Semangat yang satu itu kalau nggak suka habisin Ajar. Tapi semangat yang Tuhan Yesus berikan adalah meskipun udah mau patah pun nggak akan dipatahin gitu. Biasanya kan kalau kita ada barang rusak, udahlah buang. Mudah sekali kita itu membuang, lalu juga tidak bisa menaruh pengharapan terhadap sesuatu yang sudah tanpa harapan gitu. Mungkin relasinya terlalu fungsional, Rom. Kalau berguna saya manfaatin, kalau enggak saya buang. Ini Ya kan? karena baru lulus S1 jadi Iya. masih seger relasinya masih relasi fungsional. Ya kan? Barang kamera ini berguna, saya simpan. Kalau nggak berguna, buang sikat, ya kan? Jangan-jangan kita relasi dengan teman juga kayak gitu bisa jadi. Kalau misalnya dapat untung dari teman, ditemenin. Kalau nggak ada cuan kan? Ya kan? Kalau nggak ada untungnya, siapa lo? Iya. Tapi intinya dari kata iri hati, loh. Farisi itu dia iri hati kepada Yesus. Yesus banyak pengikutnya, gitu kan? Berebutan lahan ya. Berebutan lahan. Jadi saingan kompetisi ya. Iya, makanya kalau kita bikin konten YouTube ini bukan untuk saingan, Bapak Ibu. Dan Romo pasti nggak setuju ya bahwa hidup ini persaingan itu enggak. Buat saya ya, kalau misalnya semakin banyak akun YouTube yang memberikan konten-konten iman Katolik, wah positif lagi. Itu senang sekali saya. Kita nggak cuma disuguhi dengan akun-akun yang ngaku-ngakunya Katolik misalnya. Iya. Wah saya lulusan Injil Vatican School, waduh, kuliah di Roma, magister teologi, S3. Bapaknya kardinal. Gitu ya. Orang yang beneran lulusan dari sana aja santai-santai aja gitu. Iya. Nah gitu, jadi kita nggak disuguhi dengan materi-materi yang kayak gitu. Maka kalau merasa bahwa wah yang gereja ono bikin yang wah kita nggak bisa dong, jangan pikirnya. Itu udah beda, pola pikir kita beda. Karena kita mewartakan kerajaan Allah. Betul, yang kita wartakan bukan diri kita sendiri. Nah itulah sekarang menjadi tantangan kita nih. Ya frater-frater, orang-orang muda, romo-romo muda menggunakan media-media dan sarana-sarana yang ada untuk pewartaan. Begitu kata. Ya, karena dengan pewartaan yang kita lakukan ini, kita bisa semakin bersekutu, menjadi satu komunitas, persekutuan dan gerakan umat Allah. Bukan kumpulan dan gerombolan. Ya. Bukan persekongkolan. Karena kalau kumpulan dan gerombolan itu ya orang random aja ngumpul duduk bersama udah jadi kumpulan gitu. Tetapi persekutuan itu ada arah yang dan dituju. menggerakkan aksi. Dan ada gerakan yang dibuat. Nah,
itu bedanya. Kalau gerombolan itu bisa jadi persekongkolan kalau sifatnya negatif ya, mau persekongkolan curi apa gitu. Dan ini jelas sekali orang Farisi. Mau ngebunuh Yesus jelas. Semangatnya itu udah beda lah dengan semangat yang Kita buat. Tuhan tawarkan juga ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya berjumpa dengan orang-orang yang sepertinya sudah hopeless, jangan dipatahin, jangan makin memperburuk, jangan makin dihancurkan. Yesus bilang buluh yang patah pun gak akan dihabisi, tapi ditegakkan lagi. Dengan berbagai macam cara kita coba, tentu dengan mohon pertolongan dari Tuhan ya, dengan kekuatan Roh Kudus. Meskipun kadang-kadang yang kita tolong juga tidak mau menolong dirinya sendiri, ya. Mungkin dia batu, keras kepala ya. Kita teruslah usaha memberikan sapaan, memberikan chatting-chatting WA apa kabar, meskipun gak ditanggapi ya nanti biar Tuhan yang membuka hatinya. Seperti itu. Maka Bapak Ibu, mari kita renungkan bagaimana hidup kita di hadapan Allah dan bagaimana kita memperlakukan sama kita. Apakah kita mematahkan semangat orang atau mematahkan hidup orang? Tapi kita harusnya membangkitkan semangat, beri harapan untuk terus Penghiburan maju, juga. penghiburan, semakin beriman kepada Tuhan. Mari kita hening sejenak untuk mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, mari kita berdoa doa tobat untuk menutup hari kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, istirahat kita pada malam hari ini dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat istirahat. Selamat tidur.